Baiklah, berikut merupakan halaman daftar tahun ajaran. Pada halaman daftar tahun ajaran ini terdapat form tambah tahun ajaran yang berfungsi untuk menambah tahun ajaran. Pada form ini terdapat tahun ajaran, waktu mulai, dan waktu selesai. Tahun ajaran dapat diisikan dengan tahun ajaran yang akan berjalan, sedangkan waktu mulai dan waktu selesai merupakan tanggal di mana tahun ajaran tersebut mulai dan selesai. Pada daftar tahun ajaran ini, hanya satu tahun ajaran yang dapat menjadi tahun ajaran yang aktif. Selanjutnya, yaitu terdapat halaman daftar kelas. Pada halaman daftar kelas ini, terdapat form tambah kelas. Pada form ini, terdapat kode kelas dan nama kelas. Kode kelas akan terisi otomatis sesuai dengan jumlah kelas, sedangkan nama kelas dapat diisi sesuai dengan penamaan kelas pada sekolah. Berikutnya, terdapat form pendaftaran calon siswa baru. Pada form ini berisi data pendaftar, data orang tua, dan konfirmasi pendaftaran. Pada data pendaftar, data yang harus diisikan adalah biodata calon siswa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, jumlah saudara, anak keberapa, dan juga alamat. Setelah biodata siswa diisikan, selanjutnya akan menuju halaman data orang tua untuk mengisikan biodata orang tua. Sebelum mengisikan biodata orang tua, terdapat pilihan. Apakah calon siswa baru berstatus yatim, berstatus piatu, berstatus yatim piatu, atau masih memiliki orang tua yang lengkap? Sebagai contoh, pilih yatim piatu. Lalu next. Setelah itu akan muncul halaman konfirmasi pendaftaran. Pada halaman ini, calon siswa mendapatkan kode pendaftaran untuk melakukan pembayaran. Lalu, data siswa yang telah melakukan pendaftaran akan masuk pada daftar siswa calon. Dan jika calon siswa sudah membayar pendaftaran, maka data siswa akan masuk pada daftar siswa tetap. Dan jika siswa mengajukan undur diri, maka data siswa akan masuk pada daftar siswa undur diri. Pada saat siswa melakukan undur diri, semua komponen biaya akan dikembalikan kecuali uang pendaftaran sebesar Rp50.000. Selanjutnya, terdapat daftar piutang. Bagi siswa yang telah melakukan pembayaran, maka data pembayarannya akan masuk pada daftar piutang, di mana jika dilihat pada detailnya, terdapat nama komponen, harga komponen, dan sisa bayar. Jika siswa ingin melunasi atau membayar jumlah sisa bayar, maka dapat menuju form tambah pembayaran dan mengisikan nominal bayar yang akan dibayarkan. Setelah itu, untuk melakukan pembayaran SPP, masuk pada halaman pembayaran operasional, generate SPP.
Untuk pembayaran SPP ini harus dilakukan generate SPP dengan cara memilih bulan dan tahun untuk dilakukan generate. Proses ini dilakukan setiap sebulan sekali, namun tidak bisa dilakukan untuk bulan selanjutnya ataupun bulan sebelumnya. Jika siswa sebanyak 3 kali tidak melakukan pembayaran SPP, maka tagihan SPP tersebut akan otomatis dihapuskan dan siswa dinyatakan tidak aktif. Berikutnya, terdapat kartu piutang siswa yang berfungsi untuk melihat rekapan piutang siswa. Untuk melihatnya, pertama-tama pilih siswa, lalu pilih bulan, pilih tahun. Setelah itu akan muncul rekapan piutang siswa sesuai dengan data yang dipilih. Pada halaman ini terdapat tanggal, kode transaksi, keterangan debit dan kredit. Keterangan pada kartu piutang siswa ini merupakan komponen pendidikan yang dibayarkan oleh siswa, seperti pendaftaran, uang baju, uang pembangunan, dan uang buku. Selanjutnya terdapat daftar utang yang terdiri dari data-data utang atas pembelian aset secara kredit. Saat melihat detail data utang, akan diketahui daftar angsuran yang telah dilakukan. Lalu terdapat form pelunasan untuk pembayaran utang yang berisi nominal pembayaran, dan sisa bayar dapat otomatis terlihat saat nominal pelunasan diinputkan. Lalu terdapat kartu utang yang berfungsi untuk melihat rekapan utang pada daftar utang sebelumnya. Untuk melihatnya hampir sama dengan kartu piutang siswa. Pilih bulan, pilih tahun. Selanjutnya kartu utang akan muncul sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih. Kolom pada daftar utang juga terdapat tanggal, kode transaksi, keterangan debit dan kredit. Setelah itu, terdapat laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas yang berfungsi untuk melihat perubahan modal. Untuk melihatnya, pertama-tama pilih bulan, lalu pilih tahun. Setelah itu akan muncul laporan perubahan ekuitas sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih. Tampilan ini merupakan contoh jika terdapat dua pemilik. Pembagian laba untuk masing-masing pemilik dihitung dengan cara modal pemilik dibagi total modal dikali 100% dan dikali laba atau rugi yang berasal dari laporan laba dan rugi. Lalu masing-masing laba tersebut akan ditambah modal pemilik, lalu dikurangi masing-masing price pemilik. Dan barulah dapat diketahui modal akhir dari masing-masing pemilik dan ditotalkan menjadi total modal akhir.
Berikut merupakan tampilan halaman master data komponen biaya. Di halaman master data komponen biaya terdapat button tambah komponen yang berfungsi untuk menambah komponen biaya yang ada di RA Bahrul Ilmi. Adapun formnya yaitu kode komponen yang sudah diotomatiskan, nama komponen apa yang mau ditambahkan, dan tipe komponen maksudnya itu apakah pembayarannya mencakup bulanan atau tahunan, dan komponen tersebut apakah bisa dicicil atau enggak. Apabila komponen tersebut bisa dicicil, maka kita beri tanda checkbox. Setelah diisi, maka klik button simpan. Setelah itu kita ke halaman kartu rekening. Di halaman kartu rekening ada button tambah rekening yang berfungsi untuk menambah rekening yang ada di RA Bahrul Ilmi. Adapun formnya yaitu kode rekening, nama bank yang akan kita input, nomor rekening, dan pemilik kartu yang akan kita bikin. Nah, setelah diinput, maka klik button simpan. Sekarang kita masuk ke pembayaran pendidikan, yaitu pendaftaran. Berikut, sebelum kita melakukan pembayaran, maka masuk dulu kode pendaftaran yang ada di calon siswa. Nah, berikut merupakan data si calon siswa dan biaya apa yang harus dibayar oleh si calon siswa tersebut. Adapun biaya-biaya yang harus dibayar yaitu pendaftaran, uang baju, uang pembangunan, dan uang buku. Nah, selain uang pendaftaran itu merupakan bisa dicicil, dan uang pendaftaran tidak bisa dicicil. Setelah melakukan penginputan pembayaran, maka klik button simpan dan si siswa otomatis menjadi siswa tetap di RA Bahrul Ilmi. Masuk ke pembayaran operasional. Untuk pembayaran operasional itu generate dari SPP yang dilakukan per bulannya. Jadi setiap bulannya biaya SPP itu 25.000. Dan di sini merupakan form untuk input bayar SPP. Setelah melakukan penginputan, maka klik button simpan. Ini merupakan tampilan dari daftar tabungan siswa. Tabungan siswa, kita pilih siswa, klik. Nah, maka muncul tampilan. Jika si siswa ingin menabung, maka klik button tambah tabungan, maka muncul form yang berisi nominal berapa siswa yang akan menabung, tanggal, dan keterangan. Setelah kita mengisi form tersebut, maka klik button simpan. Untuk siswa hanya bisa menabung dalam sekali sehari. Apabila si siswa tidak menabung dalam hari ini, maka menabungnya di hari berikutnya. Nah, lanjut ke dana BOP. Dana BOP masuk. Berikut tampilan halaman dana BOP masuk. Untuk dana BOP, penerimaannya hanya setahun dalam sekali. Dan apabila ada dana BOP masuk dari pemerintah, maka klik button tambah dana BOP. Berikut merupakan form yang ada di tampilan halaman dana BOP, yaitu kode, nama institusi yang mengirim dana BOP, tanggal penerimaan, jangka waktu. Jangka waktu ini maksudnya tanggal berakhirnya dana BOP, nominal,
nominal berapa dana yang diterima oleh RA Bahrul Ilmi atau yang dikirim oleh institusi pemerintah, dan ke rekening mana dana tersebut dikirim, dan keterangan. Setelah melakukan pengisian form, maka klik button simpan. Berikut tampilan setoran bank masuk. RA Bahrul Ilmi melakukan penyetoran ke bank dalam waktu sekali seminggu. Nah, untuk apabila ingin menyetor dana, maka klik button tambah setoran masuk. Berikut tampilan formnya, yaitu pilih rekening yang akan digunakan, kode giro, dan nominal yang akan nominal uang yang akan disetor ke bank, dan keterangan. Keterangannya merupakan uang apa yang akan disetor. Setelah melakukan pengisian form, maka klik button simpan. Nah, setelah melakukan pengisian, maka data masuk ke request. Kita harus meminta persetujuan dari kepala sekolah. Apabila si kepala sekolah setuju, maka statusnya disetujui, dan apabila tidak, maka statusnya ditolak. Lanjut ke setoran pemilik masuk. Berikut tampilan halaman dari setoran pemilik masuk. Apabila si pemilik ingin menambahkan modal, maka klik button tambah setoran. Ini merupakan form dari tambah setoran pemilik. Jadi kita klik pilih nama pemiliknya yang akan menyetorkan modalnya, rekening yang akan dijadikan untuk tempat pentransferan uangnya, terus berapa nominal yang akan dikirim oleh si pemiliknya, dan keterangan. Setelah melakukan pengisian form, maka klik button simpan, dan otomatis nanti modal akan tampil di daftar list setoran modal. Masuk ke laporan, yaitu laporan penerimaan kas. Jadi di laporan penerimaan kas, yaitu yang berisi kas penerimaan kas yang ada di RA Bahrul Ilmi. Jadi penerimaan kas ini laporannya dibikin per bulan. Jadi penerimaan kas di bulan Mei berikut tampilannya. Adapun transaksinya yaitu BOP, setoran, komponen pendidikan. Dan untuk laporan penerimaan kas ini kita munculnya per bulan. Laporan arus kas. Laporan arus kas juga tampilannya per bulan. Jadi berikut tampilan dari laporan arus kas di bulan Mei. Jadi nilai kas yang ada di laporan arus kas harus sama dengan nilai kas yang ada di neraca. Dan laporan masuk dan keluar dana BOP. Jadi maksud dari laporan masuk dan keluar dana BOP yaitu laporan yang berisi dari
dana BOP yang diterima dan dana BOP yang keluar. Jadi penggunaan dana BOP ini terlihat di laporan masuk dan keluar dana BOP. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan aplikasi pengelolaan penggajian berdasarkan pencatatan kehadiran menggunakan RFID. Nah, di sini merupakan halaman login yang mana setiap user memasukkan username dan password. Nah, setelah memasukkan username dan password, maka otomatis masuk ke dalam tampilan aplikasi. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan master data dari aplikasi penggajian itu sendiri. Di sini terdapat master data jabatan, karyawan, waktu, lembur, hingga tunjangan. Jabatan ini merupakan master data jabatan yang mana terdiri dari kode, nama jabatan, dan gaji pokok. Selanjutnya, ini merupakan daftar dari karyawan yang mana terdiri dari kode, nama karyawan, jabatan, dan kontak karyawan hingga status karyawan. Selanjutnya, ada master data waktu di mana pada master data daftar waktu kerja ini merupakan jadwal melakukan tapping dari waktu tiba hingga waktu pulang setiap harinya. Selanjutnya, master data lembur yang mana terdiri dari jumlah lembur hingga nominal, dan master data tunjangan yang mana terdapat nama tunjangan, tipenya, apakah itu harian, bulanan hingga tahunan, dan nominal tunjangannya. Selanjutnya, dari master data saya akan menjelaskan transaksi dari aplikasi penggajian. Di sini ada absensi yang mana terdiri dari perizinan dan lihat absensi. Perizinan di sini merupakan daftar pengajuan izin yang diajukan oleh karyawan akan masuk ke bagian daftar pengajuan izin, apakah itu diterima atau ditolak. Selanjutnya, lihat absensi, di mana ini merupakan tampilan daftar absensi setiap karyawannya per bulannya. Apakah itu dia hadir, terlambat, sakit, izin, hingga cuti. Selanjutnya, transaksi gaji, terdapat lembur dan daftar penggajian. Lembur di sini di mana bagian admin harus menambah lembur atau memilih karyawan yang melakukan lembur, total lemburnya hingga tanggal lemburnya. Maka data yang telah diinputkan otomatis akan masuk ke daftar penggajian. Nah, ini merupakan daftar penggajian setiap bulannya. Nah, pada detail gaji ini terdapat nama, kehadiran, nominal kehadiran, gaji pokok, lembur, tunjangan, hutang, PPh, hingga total gaji per bulannya. Selanjutnya, RFID, di mana setiap karyawan melakukan tapping pada menu absensi RFID ini. Selanjutnya, laporan penggajian. Nah, laporan penggajian ini juga sama seperti daftar penggajian yang sudah saya jelaskan. Nah, ini merupakan laporan penggajian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketika karyawan melakukan pengajuan pinjaman, maka otomatis akan masuk ke menu
review pendanaan keluar, akan masuk ke daftar pengeluaran. Setelah itu masuk ke perlunasan piutang untuk melakukan pembayaran seperti angsuran pembayaran. Selanjutnya saya melakukan logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada hak akses karyawan atau aplikasi untuk tampilan karyawan. Terlebih dahulu, setiap karyawan melakukan login untuk memasukkan username dan password. Nah, ini merupakan halaman dari aplikasi karyawan atau hak akses karyawan. Nah, pada halaman dashboard ini langsung otomatis menampilkan daftar absensi pada bulan Mei setiap harinya. Selanjutnya ada menu di sini terdiri dari menu gaji, perizinan dan pinjaman. Nah, di gaji ini, di daftar gaji ini, di mana terdapat bulan, tahun, total, status, apakah itu sudah dibayar, apa belum dibayar setiap bulannya per setiap karyawan. Selanjutnya menu perizinan, yang mana setiap karyawan melakukan pengajuan perizinan. Setelah itu akan masuk ajukan perizinan ini akan masuk ke bagian admin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana harus direview oleh kepala sekolah dan bendahara. Selanjutnya menu pinjaman, sama seperti perizinan, di mana setiap karyawan melakukan pengajuan pinjaman dan akan masuk ke bagian admin, direview oleh kepala sekolah dan hingga direview oleh bendahara. Nah, ini merupakan aplikasi penggajian yang berdasarkan pencatatan kehadiran menggunakan RFID. Sekian penjelasan tentang aplikasi penggajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai master data, transaksi, dan laporan yang berkaitan dengan aktiva tetap. Untuk master data sendiri, di sini terdapat master data kategori, aktiva, lokasi atau ruangan, dan vendor. Untuk master data kategori, di sini terdapat button tambah kategori, yang jika kita klik maka akan muncul kode kategori secara otomatis, nama kategori yang harus kita inputkan, dan masa pakai. Masa pakai di sini merupakan umur ekonomi suatu aktiva. Jika sudah, maka kita klik simpan, maka master data akan muncul pada daftar kategori. Yang kedua, master data aktiva. Master data aktiva, di sini terdapat button tambah aktiva. Yang jika kita klik maka akan muncul kode aktiva, nama aktiva yang harus kita inputkan, kategori, dan pilih akun. Untuk kategori sendiri di sini merupakan kategori yang sudah kita inputkan sebelumnya di master data kategori. Untuk pilih akun di sini gunanya untuk mempermudah saat penjurnalan. Jika sudah terisi semua, maka kita klik button simpan, maka master data aktiva akan muncul pada daftar aktiva. Yang ketiga, master data lokasi atau ruangan. Jika kita klik button tambah lokasi, maka di sini akan muncul kode lokasi secara otomatis, nama lokasi yang harus kita inputkan. Jika sudah terisi, maka di sini kita klik button simpan, maka master data lokasi akan muncul pada daftar lokasi. Yang keempat, master data vendor. Di sini terdapat button tambah vendor. Jika kita klik, maka di sini akan muncul kode vendor secara otomatis, nama vendor, alamat, nomor telepon, keterangan opsional. Bisa diisi vendor sesuai keterangan, seperti
vendor alat tulis kantor, vendor permainan anak. Di sini terdapat username dan password untuk akses vendor, nama bank, nomor rekening, dan atas nama pemilik rekening. Kemudian jika sudah diisi semua, kita klik button simpan, maka data vendor akan muncul pada daftar vendor. Kemudian untuk transaksi, kita terdapat transaksi perolehan, pengalokasian aktiva, perbaikan dan pemeliharaan, dan penyusutan. Untuk transaksi perolehan, kita dibagi dua, yaitu dapat transaksi pemesanan dan penerimaan. Untuk transaksi pemesanan, di sini terdapat button tambah perolehan. Jika klik tambah, maka di sini kita harus memilih aset, harga satuan, nilai residu, dan jumlah. Jika semua sudah terinput, maka kita klik button tambah. Dan kita harus memilih tipe pembayaran. Untuk tipe pembayaran sendiri di sini kita bisa memilih tipe pembayaran kredit atau tunai. Jika sudah memilih tipe pembayaran, maka di sini kita memilih vendor. Vendor itu sesuai dari master data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini jika sudah memilih semua akan muncul total bayar. Keterangan di sini opsional. Jika sudah semua selesai, maka di sini kita klik button simpan. Untuk perolehan sendiri, kita di sini melalui 3 approve. Yang pertama merupakan approve kepala sekolah, yang kedua approve keuangan. Jika sudah di-approve oleh keuangan, maka di sini akan muncul pada transaksi penerimaan, daftar penerimaan aset. Maka di sini kita milih transaksi terakhir dari pemesanan. Jika sudah, maka di sini kita akan memilih aktiva mana saja yang kita akan terima atau aktiva mana yang akan kita retur. Jika sudah memilih aktiva, maka di sini kita klik button konfirmasi penerimaan. Maka jika sudah kita klik konfirmasi penerimaan, aktiva akan muncul pada masa data aktiva yang sudah kita beli. Contohnya seperti ini. Kode detail aktiva, tanggal perolehan, harga, nilai residu, lokasi atau ruangan, dan status. Kemudian untuk pengalokasian aktiva. Di sini kita pilih aktiva yang akan kita alokasikan. Kemudian di sini kita pilih aktivanya, kemudian pilih lokasi. Jika sudah pilih lokasi, maka kita klik button simpan. Maka aktiva tersebut akan tersimpan. Yang ketiga merupakan transaksi perbaikan. Jika kita klik button tambah perbaikan, maka di sini akan muncul daftar barang, aset, detail aset, gambar untuk memfoto atau untuk mengirimkan file, bukti aktiva yang akan dibetulkan. Jenis kerusakannya ringan, sedang, atau berat. Keterangan di sini untuk memberitahu vendor kerusakan pada bagian apa pada aktiva tersebut. Jika sudah terisi, maka kita klik button tambah. Maka akan muncul detail aset. Kemudian kita pilih vendor dan keterangan. Jika sudah semua terisi, maka kita klik button simpan. Untuk perbaikan sendiri, kita di sini melalui 3 step approve. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua vendor. Vendor di sini gunanya untuk memasukkan harga perbaikan. Yang terakhir approve dari keuangan. Dan di sini merupakan transaksi pemeliharaan. Di sini terdapat button pemeliharaan yang jika kita klik, maka akan muncul tabel daftar barang yang isinya aset yang harus kita pilih, detail aset, gambar. Gambar di sini gunanya untuk mengetahui aktiva tetap mana yang membutuhkan perbaikan. Di sini kita pilih jenis kerusakan, ada ringan, sedang, dan berat. Dan di sini ada keterangan opsional. Jika sudah selesai menginput, maka kita klik button tambah. Dan jangan lupa di sini kita harus pilih vendor untuk melakukan
vendor perbaikan yang mana. Dan di sini terdapat keterangan opsional. Jika sudah semua terisi, maka di sini kita klik button simpan. Untuk pemeliharaan sendiri di sini kita melakukan 3 approve sama seperti transaksi perbaikan, yaitu di approve kepala sekolah, kemudian di approve vendor, dan yang terakhir di approve kepala keuangan. Dan yang terakhir yaitu transaksi penyusutan. Di sini terdapat data penyusutan. Sebelumnya kita harus memilih aset terlebih dahulu, kemudian detail aset, kemudian jika kita klik tombol search, maka di sini akan muncul kode, tanggal, tahun, bulan, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku dari aktiva yang kita akan susutkan. Dan kemudian untuk laporan sendiri, untuk aset terdapat 4 laporan. Yang pertama, laporan perolehan. Di sini yaitu kita pilih bulan perolehan dan tahun perolehan. Jika kita sudah klik dan kita klik button search, maka akan muncul laporan perolehan aset pada periode tersebut. Yang kedua yaitu laporan pemeliharaan. Untuk laporan pemeliharaan di sini kita memilih bulan dan tahun. Setelah kita milih bulan, pilih tahun, kemudian kita klik button search. Kemudian akan muncul laporan pemeliharaan aset. Yang ketiga, di sini terdapat laporan perbaikan. Laporan perbaikan di sini kita pilih bulan, pilih tahun, kemudian klik tombol search. Kemudian di sini akan muncul laporan perbaikan aset yang di dalamnya terdapat nomor, transaksi, pembayaran, total transaksi, sudah dibayar, dan belum dibayar. Belum dibayar ini merupakan sisa pembayaran yang harus dilunaskan. Yang ketiga itu merupakan laporan, yang keempat merupakan laporan aktiva. Di sini terdapat kartu aktiva. Sebelumnya kita harus memilih aset, kemudian detail asetnya, kemudian kita klik tombol search. Kemudian di sini akan muncul laporan kartu aktiva. Di sini terdapat perbaikan, laporan pemeliharaan, dan laporan penyusutan aktiva tersebut. Kemudian di sini juga saya memegang laporan neraca. Laporan keuangan neraca di sini merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, modal perusahaan pada tanggal tertentu. Dari laporan ini kita dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Dan ini merupakan laporan neraca. Sebelumnya kita pilih bulan, kemudian kita pilih tahun, kemudian kita klik tombol search. Maka di sini akan muncul judul laporan neraca, aktiva, detail aktivanya, kemudian aktiva tetap, modal pemilik, pasiva, total aktiva, dan total pasiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi berbasis web dengan judul aplikasi pencatatan pengeluaran kas, jurnal umum, dan kartu ekuitas pemilik. Pertama, kita akan memasuki halaman login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Lalu klik sign in. Ketika login berhasil, kita akan memasuki halaman dashboard utama pada aplikasi, di mana terdapat menu master data, transaksi, dan laporan.
Dimana yang saya kerjakan di sini pertama untuk master data yaitu ada chart of account, pemilih, dan beban. Pada halaman chart of account mempunyai tombol button tambah chart of account yang mempunyai form, kode COA, dan nama COA untuk pembuatan jurnal. Selanjutnya merupakan halaman master data pemilik di mana ada button tambah pemilik dengan form nama pemilik, nomor HP, alamat, nama dan merupakan nomor rekening yang dipakai untuk pemilik dengan nama bank, nomor rekening, dan atas nama. Selanjutnya ada master data beban di mana halaman daftar master data beban ini mempunyai form, kode beban, nama beban, dan akun beban yang digunakan. Selanjutnya ada transaksi pembayaran beban. Di halaman transaksi ini mempunyai daftar transaksi beban yang telah dibayarkan atau diinputkan. Di sini ada kode, tanggal transaksi, metode bayar, total beban, dan status. Status di sini bisa pending dan diterima atau sukses. Ketika kita tambah transaksi beban akan muncul halaman seperti ini. Ini merupakan tampilan tambah transaksi beban dengan pertama kita memilih beban yang akan dibayarkan, lalu menginputkan keterangan dan total. Ketika ditambahkan akan muncul di daftar beban yang akan nantinya ditotalkan dan dibayarkan. Yang ada beban, nominal, dan keterangan. Lalu setelah menginputkan dan menambahkan beban yang akan dibayar, kita akan memasuki detail pembayaran dengan memilih tipe pembayaran, metode bayar, dan total bayar. Lalu ketika semuanya sudah diinputkan, kita bisa klik button simpan. Ketika selesai dan berhasil, data akan masuk ke daftar transaksi beban dengan status pending. Kita lihat detail di halaman detail transaksi beban merupakan detail-detail dengan daftar barang, daftar pembayaran, detail bayar, dan persetujuan. Persetujuan di sini harus melakukan persetujuan kepada kepala sekolah dan persetujuan kepada keuangan. Yang pertama kita akan melakukan persetujuan kepala sekolah terlebih dahulu. Di menu review kepala sekolah dan pendanaan. Di daftar pendanaan ini akan muncul kode transaksi yang tadi dengan detail dan daftar beban yang sama. Ketika kita terima, status akan berhasil, data berhasil dimasukkan, dan data berhasil disetujui oleh kepala sekolah sendiri. Lalu masuk ke review pendanaan keluar pada keuangan. Akan masuk di halaman daftar pendanaan keluar, di menu request, lalu lihat detail. Setelah itu akan ada daftar beban yang tadi dan detail pembayaran. Keuangan akan langsung mencairkan dana dengan menerima dan memberi keterangan. Lalu simpan. Ketika status berhasil diubah, berarti data akan masuk ke daftar pengeluaran dengan status disetujui. Selanjutnya, ketika data sudah masuk dan data disetujui, data akan mengeluarkan jurnal di halaman laporan jurnal dengan jurnal beban ATK terhadap kas senilai 15.000. Setelah itu masuk ke transaksi dana BOP keluar. Ketika kita ingin mengeluarkan dana BOP harus masuk terlebih dahulu, dan memasukkan dana BOP harus pada transaksi dan menu dana BOP masuk.
Baru setelah itu dana BOP masuk dan kita akan baru bisa mengeluarkan dana BOP tersebut. Setelah itu masuk ke transaksi setoran bank keluar. Memasuki halaman transaksi setoran bank keluar, ada daftar setoran bank keluar. Di sini ada nomor, kode, nomor giro atau ID bukti transaksi, nominal, dan keterangan. Kita inputkan terlebih dahulu. Lalu klik button simpan. Ketika data berhasil dimasukkan, akan masuk ke laporan jurnal seperti halnya transaksi beban tadi. Selanjutnya, ada transaksi setoran pemilik keluar. Sama seperti proses dana BOP keluar, jika ingin mengeluarkan dana penarikan untuk pemilik, kita harus memasukkan dana pemasukan untuk pemilik terlebih dahulu atau yang disebut modal, baru kita akan bisa menarikan dana untuk pemilik. Di sini merupakan halaman menambah dana pemilik atau modal, dan di sini merupakan halaman untuk melakukan penarikan dana pemilik atau disebut price. Selanjutnya masuk ke laporan jurnal. Laporan jurnal ini merupakan suatu catatan akuntansi yang dimana mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada buku besar. Setelah semuanya dicatat pada jurnal, pada laporan jurnal, kita akan posting di laporan buku besar dan digolongkan berdasarkan nama akun yang ada. Di sini ada pilih akun, pilih bulan dan tahun, ada tanggal, ada nama akun yang akan dipilih, ada ref, debit, kredit, dan saldo. Selanjutnya ada laporan pengeluaran kas. Pertama-tama kita akan memilih bulan dan tahun yang akan kita lihat laporan pengeluaran kasnya. Berikut merupakan halaman laporan pengeluaran kas pada bulan Mei tahun 2020. Merupakan ada tanggal transaksi, pengeluaran, dan total pengeluaran. Selanjutnya, laporan pengeluaran bank. Sama seperti yang tadi, kita akan memilih bulan dan tahun yang akan kita lihat laporan pengeluaran banknya. Berikut merupakan halaman laporan pengeluaran bank pada bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya, laporan yang terakhir merupakan kartu ekuitas pemilik. Berikut merupakan halaman laporan kartu ekuitas pemilik, di mana di sini kita bisa melihat transaksi yang dilakukan oleh pemilik. Yang pertama ada modal, kedua ada price, dan laba atau rugi yang diraih oleh pemilik. Di sini kita bisa melihat menginputkan nama pemilik, menginputkan bulan dan tahun yang akan kita lihat kartu ekuitasnya. Setelah transaksi nanti terjadi, di sini akan tampil transaksi yang dilakukan oleh pemilik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.